Ini adalah lanjutan tutorial dari Smart Money Concept ya. Jadi di tutorial sebelumnya kita tahu bahwa pada saat itu kita menganalisa di M5 ya, di daerah sini. Kalau kita lihat di nah, ini adalah rekaman sebelumnya. Lower high, higher low, high high, higher high, higher low, higher high. Hai, kita lihat, nah di sini kan. Jadi waktu itu di sini kita menganalisanya. Kemudian saya serap BOS dan CSOCH. Nah, setelah running selama semalam ya, di sini kita bisa lihat ini contohnya. Nah, kalau saya balikin, nah di sini kan, ini saya bilang kalau dia ada candle yang tembus di break of structure M5, maka akan naik. Kalau ada candle yang tembus di bawah change of character M5 akan turun. Oke. Sekarang kita lihat di chartnya. Nah, ini ada satu candle ya, yang tembus di BOS M5. Oke. Maka dia akan naik. Mengenang pullback. Pullbacknya kemana? Pullbacknya biasanya di higher high atau higher low sebelumnya. Di ya kalau naik ke atas di lower high atau higher high sebelumnya. Oke. Kalau ke bawah kebalikannya. Di higher low atau lower low. Oke. Di sini. Nah, kita lihat pushback. Pullback. Dia naik lagi ke atas. Kemudian dia membuat lower high dan higher low. Sekali lagi kejadiannya sama seperti ini ya. Jadi begini bisa kita tandain lagi. Ini kita pindah ke sini. Oke. Karena dia itu jadi sebetulnya ada dua jenis ya dari break of structure atau change change of character ya. Ada yang eksternal, ada internal. Ini saya kasih contoh yang namanya eksternal. Nah, oke. Nah, oke. Ini adalah eksternal. Oke. Ini adalah eksternal. Ini adalah eksternal. Eksternal BOS, eksternal CSOCH. Kenapa? Karena di dalam dua ini ada lagi BOS dan CSOCH. Nah, ini internal. Jadi yang internal ini ya, dia belum menentukan arah. Yang menentukan arah adalah yang eksternal. Ini di setiap time frame tuh sama saja. Caranya sama saja. Jadi nanti kalau ada ya, ini adalah kalau saya set itu ini eksternalnya. Karena trendingnya sedang naik ke atas ya, maka ini adalah CH OCH. Oke. Ya ini BOS. Oke. BOS eksternal. Oke. Jadi nanti di M5 kalau ada satu candle aja yang tutupnya itu nembus di atas sini atau tutupnya nembus di bawah sini,
itu akan menentukan arah kemana uh, jalannya market berikutnya. Oke, jadi kalau kita misalnya kita balik ke 4 jam misalnya gitu ya. Nah, di 4 jam ini kita bisa lihat di sini gitu loh. Udah menciptakan BOS yang baru di sini kan. Break of structure. Karena apa? Karena ini trennya lagi naik ke atas. Oke. Dan kalau dilihat di sini itu kelihatan kan? Ini uh, walaupun nggak ada candle yang ngebreak ini, tapi trennya ke atas. Nah, ini tuh eksternal. Low-nya di sini. Ini eksternal COH dari nanti kalau di dalam sini terbentuk higher high atau lower high atau lower low, tapi masih di dalam di antara dua ini, nah itu adalah internal. Oke. Mungkin di H1 ada. Nah, ini eksternal, ini eksternal, ini internal, ini internal. Yang menentukan arah itu bukan yang dua ini, tapi yang ini. Yang ini sama ini, yang eksternal. Jadi dia nanti kalau tembus ke atas ini, bukan tembus ini ya, bukan nembus yang ini, tapi nembus yang ini, dia akan naik ke atas. Kalau dia turun terus ke bawah, nembus yang ini, dia akan ke bawah. Itu arahnya market. Jadi yang internal itu tidak menentukan arahnya market. Yang menentukan arahnya market itu yang eksternal dan internal itu ya kayak kalau kita lihat di M5 nggak terlalu pengaruh juga gitu. Contohnya seperti ini gitu loh. Ya kan? Contohnya seperti ini kan eksternal, ini eksternal. Internalnya kan ini. Nah itu nggak ada pengaruhnya. Selama belum ada satu candle pun yang nembus misalnya gitu kan. Oh ini sama ini ya. Ini sama ini. Nggak ada candle yang nembus kan. Akhirnya setelah ada candle yang nembus di sini, nih, ini ada candle nembus, dia naik ke atas terus. Oke. Dan akan selalu ini saya ambil contoh lagi. Saya kasih tip lagi. Ini ada fair value gap. Ini itu ya, kalau ada gap kayak gini itu, dia itu akan menarik ini. Jadi kalau menurut saya ini dia akan turun dulu ke sini. Dia akan turun dulu ke sini. Kemungkinan dia bisa naik ke atas atau kemungkinan dia terus turun ke bawah. Tapi dia akan tertarik, akan menarik ke sini, akan memenuhi ini dulu, gapnya ini dulu. Ya, itu satu gap. Ada lagi gap berikutnya yang belum terpenuhi, ya ini di sini kan. Jadi candle sebelumnya sama candle sesudahnya itu ada gapnya. Nah, di M5 itu ada dua gap. Jadi kemungkinan menurut saya dia akan turun terus sampai sini. Kalau dia sampai jebol ini, dia turun terus. Oke? Jadi seperti itu. Cara menganalisanya sama aja, mau time frame besar, mau time frame kecil. Jadi kita tahu arah market itu kemana. Oke?